Sumber akidah yang keliru yang juga berbahaya adalah menjadikan akal sebagai sumber akidah. Banyak orang tersesat dalam hal ini, menjadikan akal sebagai sumber akidah. Ya. Mereka tatkala melihat dalil menurut mereka tidak masuk akal, maka mereka tolak, terutama berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, mungkin menurut Anda tidak masuk akal, masih banyak orang masuk akal. Masih banyak menurut akal yang lain masuk akal. Kenapa Anda menjadikan akal Anda sebagai patokan? Banyak perkara-perkara yang dahulu tidak masuk akal, sekarang masuk akal. Saya bilang sama antum, kalau antum kembali 1000 tahun yang lalu, terus antum bilang sama nenek moyang kita 1000 tahun yang lalu, ada alat bisa video call. Kira-kira nenek moyang kita bilang apa? Ente gila bin Majnun katanya. Video call gimana caranya? Nggak usah jauh-jauh, sekarang saja saya tanya sama antum. Antum tahu nggak cara kerja video call? Kok bisa wajah kita di sini kemudian muncul di HP istri kita dengan jarak berkilo-kilo? Ada yang bisa jelaskan? Antum aja nggak ngerti sampai sekarang gimana caranya. Saya pernah tanya sama orang, bagaimana caranya? Kok bisa saya ngomong di sini suara saya kedengar di sana? Ya mungkin orang yang pakar itu kan ada gelombang Ustaz karena begini suara macam-macam atau lewat kabel dan macam-macamnya. Saya sampai sekarang tidak ngerti. Ada yang bilang Ustaz saya tahu Ustaz. Kalau ada pulsanya bisa Ustaz. Dia paham. Itulah pemahaman dia. Mau diapain? Kalau nggak ada pulsanya nggak bisa. Sama top kata saya. Banyak perkara-perkara yang dahulu menurut dia tidak masuk akal, ternyata masuk akal menurut orang lain. Banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita masuk ke akal kita. Jadi akal ini punya kemampuan terbatas. Akal bahkan daya khayalnya pun terbatas. Jangankan untuk menembus memikir, bahkan daya khayalnya pun terbatas. Seandainya saya bilang sama antum sekalian, bisakah antum menghayalkan ketampanan Nabi Yusuf? Antum nggak bakalan mampu. Yang bisa antum hayalkan orang tertampan yang pernah antum lihat. Benar. Lebih daripada itu otak nggak mampu. Nggak bisa terbayang tampannya Nabi Yusuf kayak apa. Yang perempuan lihat potong-potong jarinya nggak sadar, subhanallah. Ya, kalau antum baca buku tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir yang lain disebutkan riwayat-riwayat Israiliyat yang aneh-aneh. Ada yang mengatakan para wanita waktu melihat Nabi Yusuf tampan, ada yang langsung mati. Beneran ini? Ada yang langsung haid tiba-tiba. Ada yang langsung pingsan. Saking tampannya Nabi Yusuf. Kalau kita sesuai dengan Al-Quran saja, tidak usah aneh-aneh. Waqatta'na aydiyahunna. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa sadar. Saking tampannya Nabi Yusuf. Laki-laki zaman sekarang setampan apapun, kalau ada perempuan lihat ngiler sebagaimanapun, kalau kasih jarum pentul pasti teriak. Gitu tidak? Tapi Nabi Yusuf, kita bisa lihat ada orang histeris lihat orang yang sangat dia cintai. Ya Nabi Yusuf begitu muncul alaihissalam, wanita sampai motong-motong jarinya tidak sadar. Kita nggak mampu menghayalkan tampannya Nabi Yusuf. Kenapa? Otak kita daya khayalnya saja terbatas. Demikian juga daya pikirnya. Contoh sederhana, kalau saya suruh Anda menghayal tentang bidadari, Anda nggak bakalan mampu. Bayangkan cantiknya bidadari, nggak mampu. Yang paling ente bayangkan istri ente, itu yang paling cantik. Dalam tanda kutip. Mau bayangkan paling cantik perempuan, nggak mampu. Nggak mampu. Ini nanti jangan direkam ya, saya sekedar cerita aja. Saya dulu waktu di Irian, bayangkan saya tidak pernah keluar dari Irian. Lahir di Surabaya, umur seminggu langsung sudah dibawa orang tua. Saya bilang, Mak, saya dulu di Surabaya sebulan. Oh bukan sebulan, seminggu sudah pergi. Lahir seminggu, kemudian naik kapal pergi ke Irian Jaya. Besar sampai lulus SMA di mana? Di Irian Jaya. Jarang perempuan cantik di sana. Ada 1-2 orang subhanallah itu jadi bintang di Sorong. Semua orang kejar-kejar padahal biasa-biasa aja. Tapi waktu itu paling cantik karena itu yang bisa kita lihat. Gitu sampai di mana di UGM, ternyata banyak yang jadi cantik. Daya khayal semakin meningkat. Jangan direkam ya. Terus sampai di Madinah lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Ada cewek cantik wajahnya seperti artis ngemis, subhanallah. Benar ini. Orang-orang Palestina, orang-orang Suriah, ngemis-ngemis, cantiknya luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana cantiknya bidadari. Apa kata Nabi SAW tentang bidadari? Mir'atuha kabiduhu. Sungguhnya kabiduha mir'atuhu. Kabiduha mir'atuhu. Kata Nabi SAW, sungguhnya hati sang bidadari adalah cermin bagi suaminya. Jadi kalau suaminya di hadapan istrinya dari bidadari,
wajahnya tertampang di hatinya. Antum bisa bayangkan? Bisa. Kata Nabi SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husni. Sungguhnya sumsum betisnya kelihatan dari luar, di balik dagingnya. Wah, ini setan apa bidadari? Sumsumnya kelihatan. Tapi kata Nabi SAW, minal husni, karena saking cantiknya. Kalau kita berusaha menghayal ada bidadari yang hatinya cermin, sumsumnya kelihatan, apa yang kita bayangkan? Mengerikan. Paham? Ya tidak? Menunjukkan daya hayal kita itu terbatas. Ya udah, kita azan, kita sholat, kita lanjutkan lagi insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya otak atau daya khayal kita ini terbatas, dan otak ini kemampuannya terbatas. Ada ranah-ranah yang tidak bisa dijangkau oleh otak kita, ya. Kita disuruh merenungkan tentang hakikat ruh yang ada di badan kita, kita tidak mampu. Oleh karenanya Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Rabbku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau ada 1000 ulama berkumpul untuk menjelaskan tentang hakikat ruh, dari unsur apakah terciptakan ruh, bagaimana sifat-sifatnya, ya, apa senyawanya, maka akan ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena mereka semua tidak tahu tentang hakikat ruh. Padahal ruh berada dalam jiwa kita, namun tidak tahu hakikatnya. Bagaimana lagi dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya menyampaikan hal ini agar kita tahu bahwasanya otak kita ini terbatas. Ada ranah-ranah yang tidak bisa dijangkau oleh otak. Maka tatkala ada datang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita imani. Mungkin menurut otak kita tidak masuk akal, bisa jadi masuk akal menurut yang lainnya. Ya. Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana, ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Sampai-sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadis Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj, kelazimannya. Ya, karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah kemana? Ke atas, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas? Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi sesuatu, kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, "Barrafa'ahu Allah ilaih." Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Kata Allah, "Barrafa'ahu Allah ilaih." Tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu ke mana? Apa ada angkat ke bawah?
Terlalu banyak dalilnya. Ya. Tanzilul kitab, Al-Quran turun dari atas, terlalu banyak. Malaikat naik dari atas turun ke bawah, lapor kepada Allah naik ke atas, amalan-amalan diangkat ke atas, terlalu banyak dalilnya. Ratusan dalil kemudian dibantah dengan otak bahwasanya Allah tidak di atas. Ya. Taib. Mereka yang menolak Allah di atas, dalil mereka apa? Otak, akal. Kita katakan kepada mereka, seandainya kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, kita bilang seandainya akal cuma satu, nggak jadi masalah. Semua akal manusia modelnya cuma satu, nggak apa-apa mungkin kita jadikan akal sebagai sumber akidah. Masalahnya akal ukul mutafawita, akal itu bertingkat-tingkat. Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya berkata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Sampaikanlah kepadaku dengan akal siapa mau ditimbang Al-Quran dan sunnah. Mau pakai akal siapa? Apakah akalnya orang-orang Yunani, Aristoteles dan yang lain-lainnya? Atau akalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Atau akalnya para imam madhab? Atau akalnya ahlul bidah yang muncul belakangan? Akal siapa yang mau dipakai? Oleh karena tatkala mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah dan akal bertingkat-tingkat berbeda-beda, akhirnya outputnya juga berbeda-beda. Outputnya juga apa? Berbeda-beda. Lihatlah, kita berbicara tentang Allah di atas berbeda-beda. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Mereka mengumpulkan dua yang kontradiktif. Kita bilang kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Kata mereka Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak di timur dan tidak di barat. Itu gimana? Kalau tidak di timur berarti di mana? Di barat. Kalau tidak di barat berarti di timur. Allah di mana? Di bawah? Oh enggak, tidak di bawah. Di atas enggak. Terus di mana? Tidak di atas dan tidak di bawah. Ini enggak masuk akal. Allah apakah di alam semesta apa di luar alam semesta? Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Terus berarti tidak ada kalau begitu. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sifati tidak ada. Apa sih? Kalau ada sesuatu tidak ada, saya sifati. Tidak ada itu tidak di atas dan tidak di bawah. Benar atau tidak? Tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Benar atau tidak? Sebedanya tidak ada dengan Allah, apa bedanya? Ini Jahmiyah. Taib. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak di atas. Terus bukankah dalam hadis-hadis yang banyak, hadis mutawatir, Allah akan dilihat di surga? Di antara kelezatan yang paling indah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka Allah tidak bisa dilihat. Di surga pun tidak bisa dilihat. Terus hadisnya dhaif. Gimana dhaif? Hadisnya mutawatir. 20 sahabat lebih meriwayatkan. Tapi mereka konsisten. Allah tidak berada di atas dan Allah tidak bisa dilihat di akhirat kelak. Muncul orang-orang Asy'ariyah, pendapatnya lain lagi. Kata mereka Allah tidak di atas, tetapi bisa dilihat di surga. Nah, dilihatnya bagaimana? Ada arah melihat atau tidak? Antum kalau melihat ada arah dilihat enggak? Kalau antum melihat ada arah dilihat atau tidak? Ya berarti Allah ada di suatu arah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Allah dalam riwayat ayanan yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Allah dengan mata kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Rembulan di mana? Di atas. Bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihatnya. Sehingga kata Nabi kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau rembulan perlu kita berdesak-desakan? Tidak perlu. Demikianlah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Orang-orang Asy'ariyah bingung, kata mereka Allah tidak di atas tapi Allah dilihat pada hari kiamat. Lihatnya bagaimana? Ya pasti ada arahnya enggak? Kata mereka Allah tidak boleh ditunjuk di mana, enggak boleh. Kalau ditunjuk salah, loh Nabi tunjuk Allah atau tidak? Kata Nabi ya Allah saksikanlah. Semuanya pakai akal, tapi ternyata outputnya berbeda-beda. Baik Jahmiyah, Asy'ariyah maupun apa? Mu'tazilah. Contoh mereka menggunakan akal juga. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit. Kata mereka berarti Allah lebih kecil daripada langit, berarti Allah butuh kepada langit. Karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini disampaikan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah. Bantahannya gampang. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak semua di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Yang lebih di atas mana? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar? Langit atau bumi? Langit lebih luas. Apakah langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Dia ada tiang
Tidak ada tiang menyangga antara bumi dengan apa? Langit. Berarti menunjukkan yang di atas tidak mesti nempel kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim, apalagi antara Allah dengan makhluk. Menggunakan akal. Makanya semua mu'attil, semua penolak sifat pasti musyabbih. Dia pasti membagaimanakan Allah terlebih dahulu, baru kemudian dia tolak sifat tersebut. Kata dia berarti melazimkan begini, melazimkan demikian. Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, "Wahai Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa?" Imam Malik marah. Berkeringat sampai dia marah. Dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajianku. Kenapa? Dia bertanya tentang bagaimananya. Nah, anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Dalam kaidah al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau anda tahu bagaimana zat Allah, baru anda tahu bagaimana sifatnya Allah. Kalau anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana anda bisa bayangkan sifatnya Allah? Kalau anda ingin membayangkan tentang Allah di atas ars, bagaimana bayangannya? Pertama, anda harus tahu Allah seperti apa. Zatnya bagaimana. Terus kedua, anda harus tahu ars seperti apa. Baru anda bisa bayangkan Allah di atas ars. Kalau anda ars saja anda tidak tahu, Allah pun anda tidak tahu, terus gimana anda bayangkan? Beriman saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas ars. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita gunakan akal kita kemudian menolak apa? Hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. Tatkala kita berpegang kepada akal, akhirnya macam-macam akhirnya penafsiran karena akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akidah kita ya di antara cara yang keliru menjadikan akal sebagai sumber akidah. Baik.